Baik anak-anak, sudah pukul 9.35. Kita mulai ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, baik. Ya, Bu. Agar memudahkan pembelajaran, Ibu harap yang speakernya masih dinyalakan, mohon dimatikan dulu ya. Silakan dinyalakan ketika kalian mau menjawab atau mau bertanya. Ya, Bu. Sampun? Ya. Adianova, tolong speakernya dimatikan dulu, Nang. Aliyu, Alvenia. Ya. Langsung aja. Ya, oke. Baik, anak-anak terima kasih. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia kelas 9, khusus 9B dan 9C. Coba di antara kalian, jika masih ada kelas 9 yang bukan kelas 9B dan 9C, berarti kalian salah masuk ke kelas, silakan tinggalkan kelas ini. Ya, kalau kalian bukan kelas 9B dan 9C, silahkan tinggalkan kelas ini. Kemudian silahkan dicek di daftar peserta, jika masih ada temanmu kelas 9B dan 9C yang belum hadir, tolong segera diminta untuk join meeting pembelajaran ini. Ya. Oke, baik anak-anak, untuk pertemuan pertama ini, Bu Devi ingin mengajak kalian untuk membuat kontrak belajar. Kontrak belajar itu apa? Kontrak belajar itu adalah tata tertib khusus untuk kelasnya kita, khusus kelas bahasa Indonesia. Kenapa Bu Devi bikin tata tertib khusus kelas kita? Karena agar kita sama-sama punya tujuan yang sama dalam belajar bahasa Indonesia. Langsung saja Bu Devi share dulu ya. Coba kalian perhatikan, nanti kalau misalnya tidak kelihatan gambarnya, kalian bisa chat melalui chat atau tanya di mikrofon ya. Oke, sebentar. Ya iki Oke anak-anak, sudah kelihatan belum? Boleh dijawab? Sudah kelihatan di HP kalian? sudah. Ya, sudah. Kalau sudah, mikrofonnya dimatikan lagi ya. Baik. Ya. Apa saja sih yang ada di peraturan kelas kita untuk belajar di rumah? Yang perlu kalian tekankan adalah kalian harus bisa belajar secara mandiri. Jadi kalau selama ini di sekolah kalian belajar harus bersama Bapak dan Ibu guru, kalian saat ini dituntut untuk belajar mandiri. Kenapa? Karena tatap muka kita bertemu lewat laptop, lewat HP seperti ini, hanya 30 menit. Kalau 30 menit digunakan untuk menerangkan, digunakan untuk membuat tugas, itu tidak akan selesai, tidak akan cukup. Jadi tolong kalian manfaatkan 30 menit ini benar-benar untuk berkomunikasi hal penting. Bu, saya sudah baca materi dan saya belum paham. Silahkan ditanyakan di 30 menit ketika kita bertemu secara virtual, ketika kita join meeting. Sampai di sini paham ya? Kemudian Bu Devi lanjutkan. Setelah tatap muka 30 menit, semua penugasan, pemberian materi, konsultasi dilakukan secara online. Dilakukan secara online-nya bagaimana? Tugas-tugas nanti akan Bu Devi upload di Teams. Jadi kalian usahakan ketika ada jadwal bahasa Indonesia, kalian buka tim kelas bahasa Indonesia. Nanti kalian cek di situ. Ada nggak tugas untuk hari ini? Kalau ada dibuka. Nanti di situ ada LKPD yang akan Bu Devi upload. Akan ada aturan-aturan buat tugasnya bagaimana, urutan-urutannya bagaimana. Jadi nanti tugasnya kalian harus sesuaikan. Kalau misalnya tugas yang pertama, kalian diminta untuk membaca dulu, baca dulu.
Jangan langsung dikerjakan, karena nanti ada urutan-urutan. Kalau urutannya itu kalian lewati salah satu, ketika membuat tugas pasti akan kesulitan. Ya, materi nanti juga akan Bu Devi unggah di Teams. Nanti kamu bisa membacanya secara online atau bisa kalian download, baru kalian baca secara offline. Kalau di-download dulu, berarti ketika membaca, kamu nggak harus tersambung ke internet. Tapi kalau belum di-download, kalau kamu baca, berarti kamu harus punya kuota. Oke, untuk materi, jelas ya? Jelas. Jelas. Kemudian selanjutnya, ketika belajar, pasti nanti akan ketemu sama masalah, ya enggak? Bu, ini cara bikinnya bagaimana? Bu, kok saya jadinya seperti ini harus bagaimana? Silahkan konsultasikan. Konsultasikannya melalui tim. Jadi di tim, kalian kan bisa memberikan komentar kan? Silahkan ditulis di situ. Atau melalui WA Group. Bu Devi tidak melayani pertanyaan secara pribadi. Silahkan jika ada masalah, kamu tulis di Teams atau di WA Group. Tujuannya apa? Jika teman lain yang mengalami masalah bisa melihat apa yang sudah kamu tanyakan. Kalau masing-masing tanya secara pribadi, nanti pertanyaan yang sama akan diulang, dan diulang. Ya, jika ada masalah, konsultasinya di Teams atau di WA Group. Ada yang belum gabung dengan WA Group di sini? Sudah semua ya? Insya Allah sudah. Oke, insya Allah sudah. Jadi sistemnya, sistem belajarnya seperti ini, Dek. Untuk kelas 9B dan 9C, jadwalnya pukul 9.30 sampai pukul 11, ya kan? Nah, tatap muka kita usahakan pukul 9.30 sampai pukul 10 sudah dimulai. Hari ini, karena mungkin masih pertama ya, kita telat 5 menit. Itu pun tadi belum lengkap. Dari 2 kelas seharusnya kan 60 peserta ya. Tadi baru 30, berarti hampir separuhnya belum gabung bersama kita. Jadi usahakan 5 menit sebelum jadwal, berarti 5 menit sebelum pukul 9.30, kalian sudah join meeting, sudah gabung di rapat. Agar kalau kalian sudah tepat waktu, berarti pembelajaran bisa dimulai. 30 menit, hanya 30 menit. Nanti setelah meeting ini selesai, bukan berarti pembelajaran sudah selesai. Nanti setelah pembelajaran via meeting sudah selesai, kalian bisa membaca materi yang Bu Devi unggah di tim. Nanti kamu cari di pertemuan-pertemuan itu akan ada materi, dibaca. Nanti juga antara pukul 10 sampai 11 ini, kamu punya kesempatan untuk membaca materi, mencermati LKPD. LKPD itu apa, Bu? LKPD itu semacam petunjuk kalian untuk mengerjakan tugas. Kemudian bertanya. Jadi selama pukul 10 sampai pukul 11 kalian punya waktu 1 jam. Silahkan baca materi, cermati tugasnya. Kalau sudah bisa tugasnya boleh dikerjakan sekalian dan bertanya. Ya, kalau sudah kalian bisa melanjutkan untuk mengerjakan tugas dan mengirimkannya via Teams. Itu nanti akan Bu Devi ajarkan melalui pertemuan tersendiri ya, atau nanti pas kita pertemuan selanjutnya akan Bu Devi ajarkan bagaimana untuk memasukkan tugas yang ada di Teams. Sampai di sini dipahami dulu bahwa antara 9.30 sampai 11 ini apa saja yang akan kita lakukan? Setengah jam tatap muka, 1 jamnya kalian mandiri. Membaca materi, mengerjakan tugas, bertanya jika ada masalah. Jadi bukan berarti kita hanya bertemu setengah jam. Paham nggih? Kemudian, iya paham, terima kasih. Kemudian Bu Devi lanjutkan. Nah ini yang paling penting anak-anak. Jadi selama belajar bersama Bu Devi, belajar bahasa Indonesia, ada tata tertib yang harus kalian
kerjakan, kalian penuhi. Yang pertama tata tertib umum. Tata tertib umum itu ya tata tertib yang kemarin sudah disampaikan ketika kalian uji coba tata tertib dari sekolah. Ada mengenakan seragam, rapi, tepat waktu, dan sebagainya. Itu tata tertib umum ya. Kemudian untuk tata tertib di kelas kita, di kelas Bahasa Indonesia, di kelas Bahasa Indonesia, Bu Devi harap masing-masing peserta 5 menit sebelum pembelajaran dimulai, kalian sudah join tim. Jadi paling lambat 5 menit sebelum pembelajaran, usahakan sudah join tim. Oke? Kemudian yang kedua, buku paket. Kalian sudah dipinjami buku paket ya anak-anak? Buku paket ini silahkan kamu dekat. Ya, buku paket yang sudah dipinjamkan itu, jangan sampai rusak karena nggak pernah dibuka ya. Kamu siapkan di sekitar kalian. Buku paket, peralatan tulis itu wajib kamu siapkan di sebelah kalian. Kemudian aktif dalam kegiatan tatap muka. Aktif itu bukan berarti kamu harus selalu menyalakan video atau mikrofonmu, tapi ketika sewaktu-waktu Bu Devi meminta pendapat kalian atau meminta kalian menjawab pertanyaan, kalian lakukan itu. Aktif itu jika kalian ada masalah, ada yang belum paham, ditanyakan. Itu akan menjadi nilai lebih buat kalian. Oke, jangan terus karena kita pembelajaran jarak jauh, kamu tidak paham, ya wes rak popo, ya udah nggak apa-apa deh, banyak yang nggak paham nggak. Kalau kamu misalnya kurang paham, ketika virtual 30 menit itu, 30 menit kan sebentar ya, silahkan dimanfaatkan dengan baik. Ya, nanti di tengah-tengah pembelajaran, nggak tahu nanti apakah ketika menit ke-15, apa menit ke-20, Bu Devi akan meminta kalian semua untuk menampilkan video. Bu Devi pengen lihat kalian, apakah kalian benar-benar di depan HP mengenakan seragam atau enggak. Jadi itu nanti terserah Bu Devi, bisa menit ke-10, bisa menit ke-15, atau bisa juga nanti ketika menit ke-28, Bu Devi akan meminta kalian untuk mengaktifkan video. Sudah bisa kan cara mengaktifkan videonya? Sudah. Ya, sudah. Oke. Sudah, Bu. Dari tata tertib ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Kalau tidak lanjut ya. Nah, Iya. di samping kalian sudah ada buku bahasa Indonesia belum? Sudah. Oke. Kalau sudah, silakan kamu buka di daftar isi. Ada berapa materi sih sebenarnya bahasa Indonesia itu? Ayo. 3. Ada berapa? Ada 5, 6. 6. Ya. 1, 2, 3. Ya, pintar. Ada 6. Ada 6. Untuk semester 1 ini kita hanya akan mempelajari 3 materi pokok. Yang pertama, teks laporan hasil percobaan. Yang kedua, teks pidato. Dan yang terakhir adalah teks cerpen. Jadi selama satu semester ini kita akan membahas 3 teks ini ya. Materi teks laporan percobaan, pidato, dan cerpen. Nah, selama membahas materi ini, apa sih yang harus kalian kuasai? Jadi nanti dari semester 1, materi pertama sampai materi terakhir, kalau kita belajar bahasa, pasti langkahnya sama. Yang pertama mengidentifikasi, yang kedua menyimpulkan. Kalau sudah menyimpulkan isinya, kita menelaah struktur dan kaidah bahasa, baru kalian diminta untuk membuat. Mau teks apa saja, pasti langkahnya seperti itu. Mengidentifikasi itu apa? Mengidentifikasi itu mengenali. Jadi nanti misalnya teks laporan hasil percobaan, Bu Devi akan memberikan kalian banyak contoh teks laporan hasil percobaan, kalian mengenali seperti apa sih teks laporan hasil percobaan itu. Kalau sudah paham, oh ini toh yang namanya teks laporan hasil percobaan. Nanti kalian simpulkan, isinya tuh teks laporan hasil percobaan seperti apa. Oh, teks laporan hasil percobaan itu isinya yang seperti ini. Sudah tahu isinya seperti ini, kemudian beda dengan teks yang lain apa? Lihat struktur dan kaidah bahasa.
Yang membedakan masing-masing teks itu kan di sini, struktur dan kaidah bahasa. Kalau sudah 3 langkah ini kalian sudah bisa, nanti langkah terakhir adalah membuat. Membuatnya tidak harus tulisan, karena teks itu tidak harus tulisan. Bahkan ketika Bu Devi sedang berbicara dengan kalian seperti ini, Bu Devi juga sedang melakukan teks menjelaskan, eksplanasi. Nah, nanti kalian bisa disuruh membuat teks laporan percobaan apa ya bagusnya? Membuat teks tertulis. Ya udah, berarti membuat teks tertulis. Kemudian kalau teks pidato kalau bentuknya hanya tulisan menarik enggak ya? Kurang menarik. Baik, nanti tugasnya berarti kalian disuruh pidato, disuruh merekam. Berarti nanti kalian membuat video rekaman ketika kalian sedang berpidato. Intinya adalah kamu kenalan dulu sama teksnya. Kalau sudah kenalan, kalian lihat ciri-cirinya bagaimana. Kalau sudah bisa, baru nanti kalian membuat. Jadi dalam pelajaran bahasa Indonesia, Bu Devi harap kalian aktif, karena Bu Devi ingin kalian bukan hanya punya nilai yang bagus dalam bahasa Indonesia, tapi nanti kamu bisa menerapkan pelajaran yang diterima. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Halo? Oke, jelas? Jelas, ya jelas. Kalau jelas Bu Devi lanjutkan ya. Oh iya, Bu Devi terlalu cepat tidak angkanya? Terlalu cepat, Bu. Terlalu cepat. Ya udah pelan-pelan ya. Sedikit aja, Pelan-pelan aja. Oh iya, pelan-pelan. Kalau untuk ini, apa yang harus dilakukan sudah paham ya? Paham. Pokoknya ingat ya, kalau tidak paham, kalau bingung, jangan disimpan sendiri, ditanyakan. Nggih? Ya, lanjut. Nah, KKM-nya kalau tahun kemarin kan 71 ya. Nah, untuk tahun ajaran kali ini KKM-nya 72. Nah, 72 ini mudah sekali bisa kamu dapatkan asal satu. Kalau ada tugas dikerjakan, kalau ada ulangan dilakukan, kalau ada pertemuan kalian ikut, insya Allah pasti KKM ya. Kalau tugas nggak digarap ya nggak mungkin. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, lanjut. Lanjut, beneran nih nggak ada yang mau ditanyakan? Iya, tidak. Oke, sebentar ya. Baru 39 peserta. Yang lain di mana ya? tidur, Bu. Kesasar, Bu, neng grup ya, Bu. Oh iya. Dia salah masuk, malah masuk. Jadi gini ya, anak-anak. Bahasa Inggris. Ada yang salah masuk bahasa Inggris? Ya, Bu. Oke, jadi gini anak-anak. Sama, Bu, tadi saya juga kesasar ke bahasa Inggris. Salah server, Bu. Tidak ada salah masuk. Salah server. Halo. Ya, not server. Halo. Berarti sinyal itu. Oke, anak-anak. Ya, anak-anak, setiap kelas sudah mendapat jatah pelajaran hari ini apa? Jadi ketika kamu mau masuk, mau join meeting, mau gabung rapat, pastikan mata pelajarannya sesuai. Jangan hari ini jatahnya belajar sama Bu Devi bahasa Indonesia, kamu masuk di kelas bahasa Inggris. Kalau kamu sadar, di situ kamu kan bisa ngecek nama-nama peserta nih. Di bagian bawah itu kan ada ikon video, mikrofon, dan sebagainya. Oke, kalian bisa. Udah pernah melakukan belum? Belum. Coba. Belum. Yuk kita sama-sama kita coba ya.
di bawah itu ada tanda orang 2, kamu klik coba. Orang. Oh ini. Di sebelah itu toh, di sebelah tanda telepon sebelah warna merah itu ada ikon kayak orang, diklik. Oke, sudah? Ada Bu. Ya, di situ kan kelihatan kan siapa saja yang ada di dalam rapat? Ada berapa orang coba di situ? Peserta 40 ya, orang. Ya, pesertanya 40 orang ditambah Bu Devi 1. Berarti hanya 39 siswa yang hadir di rapat ini. Iya kan? Nah, kalau di situ kamu cek kok rata-rata bukan teman satu kelas, berarti kamu salah di rapat. Tapi kalau sudah sesuai dengan kelas kamu, teman-teman kelas kamu, berarti kamu tidak salah kelas. Terus kamu bisa ngecek di sini nih, misalnya Aditya. Aditya tuh biasanya akrab dengan Akbar misalnya. Oh, di sini Akbar belum ada. Berarti Aditya WA Akbar, Bar kamu belum gabung ke kelas. Jadi diajak temannya untuk gabung ke kelas. Ya, paham? Sudah paham maksudnya Bu Devi? Jadi kalau misalnya temanmu di sini di peserta itu kok nggak ada, kamu kabari temanmu. Paling cepat ngabarikan lewat WA toh. Kamu WA temanmu yang belum ada di sini, kamu belum join. Ya. Di sini baru 41 peserta, berarti tambah Bu Devi baru 40 dari kelas 9B dan 9C, berarti kan harusnya 60-an kan? Berarti ada 20 orang yang belum ada di sini. Kesasar. Iya, tapi setidaknya kalian sudah paham ya sama fungsi-fungsi yang ada di dalam Teams. Coba Bu Devi ingin salah satu atau salah dua untuk mencoba bertanya dengan raise hand. Siapa coba? Apri bisa? Mau? Kalau mau mencoba, coba kamu raise hand kemudian bertanya. Bertanya apa saja? Ini latihan dulu. Biar besok pas pembelajaran kita udah mulai materi, kalian pasti bisa. Ya Bu. Yuk coba siapa? Coba. Raise hand. Raise hand itu berarti ada di sebelah mana? Di sebelah, kalau pakai laptop itu di sebelah tanda chat. Kalau di situ di HP mungkin di sebelah tanda peserta itu. Coba yang gambar telapak tangan, ada gambar telapak tangan diklik coba. Nah, sip, pintar. Gavin, Tata, Eko, Isnaini, Muhammad itu sudah bisa melakukan pakai raise hand. Nah, ketika kamu raise hand, nanti misalnya Bu Devi, oh ya Gavin ada apa? Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nah, mikrofonmu kamu nyalakan, terus kamu bertanya. Oke, coba Gavin bertanya, coba. Bu Devi mau dengar. Apa saja boleh? Atau berbicara apa saja, Wes? Bu Devi. Iya. Bertanya itu Bu Eko. Oh ya, bertanya itu aja. Oke. Coba Tata. Oke, Tata coba Gavin mikrofonnya kalau sudah dimatikan lagi. Eko Aris juga boleh. Coba Eko Aris. Eko Aris coba sampaikan sesuatu. Berarti mikrofonnya dinyalakan dulu. Ya, kalau mikrofonnya masih ada garisnya berarti belum bisa, suaranya belum terdengar di sini sama di teman-teman ya. Ya. Ya, yuk Eko Aris coba dulu, Eko Aris. Halo, Eko Aris mana? Belum bisa ya, Eko Aris. Eko Aris. Tata coba, Tata. Tata, coba dinyalakan dulu mikrofonnya ya. Oke. Oh ya, masuk. Bisa ya berarti ya. Ya. Oke, untuk teknis insya Allah udah bisa. Jadi nanti ini setelah ini Bu Devi akan akhiri. Nanti kalian buka Teams-nya, buka kelas bahasa Indonesia. Kalian lihat di situ ada file apa saja yang Bu Devi unggah. Kalau misalnya ada tulisan materi, berarti ada materi yang harus kalian baca.
Materi bisa dibaca dengan dua cara, online atau offline. Kalau online berarti harus punya kuota, kalau offline berarti tanpa kuota bisa. Caranya bagaimana, Bu? Di-download dulu. Nanti di situ ada pilihan unduh, pilihan download, kalian klik, kalian coba-coba aja. Ya, anak milenial harusnya bisa. Jadi dicoba-coba. Salah nggak apa-apa, dicoba-coba aja. Ada tombol apa itu dicoba-coba. Ya. Ya. Oke, untuk pertemuan Ya. kali ini cukup itu saja, cukup materi tentang kontrak belajar, apa saja yang akan peraturan yang kita lakukan selama 1 semester ke depan, dan nanti Bu Devi akan unggah di Teams. Oh iya. Oh Iya. iya, siap, jelas ya. Tidak ada Ya. pertanyaan? Ya. Oke, kalau Tidak. tidak ada Tidak. pertanyaan, Bu Devi akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu.